Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai penelaahan kepustakaan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dani Jagaraya, NIM 19011088 dari sesi E. Saya Bimananda Pratama, NIM 19011015 dari sesi E. Saya Salsa Fadil Afnan dengan NIM 19011191 dari sesi E. Saya Natasha Hendrik dengan NIM 19011286 dari sesi E. I saw the photograph. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti melakukan beberapa langkah dalam penelitiannya. Langkah pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Langkah kedua adalah penelaahan kepustakaan. Setelah masalah dirumuskan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah mencari konsep-konsep, teori-teori, dan generalisasi-generalisasi sebagai landasan teoritis penelitian. Landasan ini harus ditegakkan agar penelitian bersifat kokoh dan jauh dari unsur coba-coba atau trial dan error. Informasi-informasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu konsep, teori, dan generalisasi, maka yang dilakukan adalah penelaahan kepustakaan. Jadi, apa itu penelaahan kepustakaan? Penelaahan kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menginput informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Pada dasarnya, lebih dari 50% kegiatan penelitian adalah membaca. Oleh karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan-tujuan penelaahan kepustakaan. Yang pertama ada menemukan masalah untuk diteliti. Ini maksudnya yaitu berguna untuk mencari masalah yang belum bisa atau belum pernah terpecahkan. Yang kedua ada mencari informasi yang relevan yang akan diteliti. Dan yang selanjutnya yaitu mengkaji teori-teori dasar. Tujuan selanjutnya yaitu mencari landasan baru. Yang nomor 5, membuat uraian secara teoritik maupun empirik. Yang keenam, untuk memperdalam pengetahuan si peneliti. Yaitu tentu saja dengan kita melakukan penelaahan kepustakaan, sang peneliti pasti menemukan hal-hal baru yang bisa menambah wawasan peneliti tersebut. Dan yang terakhir, penelaahan kepustakaan ini bertujuan untuk mengkaji penelitian terdahulu. Si peneliti akan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian baru. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber bacaan. Nah, sumber bacaan ini ialah seluruh bacaan yang ada di perpustakaan. Sumber bacaan ini terbagi dua. Yang pertama yaitu sumber bacaan umum. Teori dan konsepnya ini bersifat umum. Nah, teori dan konsepnya ini dapat ditemukan pada buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu sumber bacaan khusus. Teori atau konsepnya itu bersifat khusus. Sumber bacaan khusus ini generalisasinya ditarik dari laporan-laporan hasil jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan lain hal yang memuat laporan hasil penelitian. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kriteria pemilihan sumber bacaan. Adapun kriteria pemilihan sumber bacaan ini yang pertama yaitu prinsip kemutahiran atau resensi. Prinsip ini sumbernya harus mutakhir. Teori lama tidak digunakan lagi karena dibantu oleh teori baru. Nah, semakin baru teori diperoleh, semakin mutakhir teori dan hasil penelitian yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu prinsip relevansi atau relevan. Prinsip ini sumbernya harus relevan, berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Prinsip relevan ini perlu mencari bacaan sebanyak mungkin. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pencarian informasi dalam sumber bacaan. Langkah yang pertama, kita perlu mendaftarkan semua variabel yang akan diteliti. Langkah yang kedua, mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan ringkasan
atau rangkuman informasi dari semua cabang ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan. Setelah langkah ketiga dilakukan, kemudian langkah keempat. Langkah keempat yaitu memeriksa indeks yang membuat variabel. Langkah yang kelima, mencari jurnal, buku, atau biografi yang relevan. Langkah yang keenam, setelah informasi ditemukan, mereview dan menyusun bahan pustaka. Setelah menyusun bahan pustaka, kita perlu membaca, mencatat, diatur, dan ditulis kembali. Setelah itu semua dilakukan, kita menuliskan informasi dalam bentuk esai yang dimasukkan dalam laporan penelitian. Setelah melalui beberapa langkah dalam pengumpulan informasi tadi, maka langkah selanjutnya adalah peneliti harus mampu melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap masalah yang digarapnya. Dengan deduksi, peneliti melakukan pemerincian atau pengkhususan, dan dengan induksi, peneliti melakukan generalisasi-generalisasi berupa kesimpulan-kesimpulan teoritik yang menjadi landasan dalam pembuatan hipotesis penelitian. Dengan kesimpulan-kesimpulan teoretik tadi, peneliti harus mampu mengidentifikasi hasil-hasil atau faktor-faktor utama dalam penelitian. Faktor-faktor utama inilah yang menjadi variabel dalam penelitian itu. Hasil-hasil tersebut diramu menjadi satu kesatuan yang konsisten. Dan satu kesatuan tersebutlah yang menjadi landasan dalam hipotesis penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.